Selamat pagi pemirsa, saya Agung Setia dari Prisisma melaporkan hari ini di SMA Negeri 5 Bandar Lampung sedang melaksanakan upacara OSIS pelantikan OSIS MPK tahun ajaran 2024-2025. Untuk informasi lebih lanjut, saya akan memberikan kepada rekan saya, Zaki. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Saya Muhammad Zaki Ramadhani, sekarang sedang bersama dengan Ibu Dr. Randa Hajah Hayati Nufus MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Baik, Ibu, apa harapan Ibu kepada pengurus OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada masa bakti yang baru? Terima kasih Jaki ya, ini namanya hampir sama anak-anak Ibu ya. Anak Ibu Muhammad Jaki Ramadan, nggak pakai kamu pakai I ya. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah bagaimana harapan dari kepala sekolah ya, tentunya untuk pengurus atau ketua OSIS yang baru ini. Yang pertama adalah harapannya semoga dengan mengemban amanah jadi ketua OSIS dan kepengurusan OSIS ya, itu artinya bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Karena ketika pelantikan itu sudah jelas ya, ada beberapa poin yang menjadi komitmen ya. Bagaimana dia yang pertama adalah harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keduanya juga dia harus berprestasi, artinya menjadi contoh ya bagi siswa yang lainnya ya. Kemudian juga dia harus menjalankan ADART ya. Ini tentunya harapan Ibu ya, apa yang menjadi ketentuan itu ya, dilaksanakan ya. Nah, apapun waktunya itu yang akan mengukur. Semoga ya bisa lah, saya kira karena memang ketua OSIS dan pengurusnya sudah melewati tahapan-tahapan ya, ada seleksi juga, saya kira emang ini yang terpilih. Jadi dengan terpilihnya ini tinggal bagaimana komitmennya untuk bertanggung jawab atas pilihannya ya. Karena menjadi ketua OSIS itu satu ya, harus selain cakap ya, punya kesungguhan, kemudian kerja keras ya, kemudian dia mandiri, kemudian dia punya wawasan juga yang luas. Kemudian tadi apakah ada pelatihan atau pembekalan untuk pengurus ini? Ini ada ya. Selalu kita tidak hanya pengurus OSIS dan ketua OSISnya saja, tidak. Nanti ketua-ketua tiap-tiap eskul juga kita ada namanya latihan dasar kepemimpinan ya. Nah, mungkin biasanya setelah ini sekitar paling lama mungkin ya seminggu 2 minggu ke depan lah kita adakan latihan dasar kepemimpinan. Itu biasanya memang kita setiap tahun ya itu. Baik, terima kasih Bu. Itu saja pertanyaan dari saya, Muhammad Zaki Ramadhani dari Persisma. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih atas rekan saya Gandus Kamarita bersama dengan Kak Cika Ismawati selaku Ketua MPK Masa Bakti 2023-2024. Halo Kak Cika. Halo. Apa prestasi yang Kak Cika dapatkan selama menjadi Ketua MPK? Untuk prestasi sebetulnya banyak. Dari awal kita menjabat, untuk di eksternal kita banyak kerjasama dengan pihak-pihak yang luar biasa banget. Karena kemarin juga kita sempat banyak event yang luar biasa. Juga untuk di internal kita mulai mengembangkan tentang kepemimpinan di MPK dan OSIS. Juga banyak perkembangan khususnya di MPK. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran penting yang Kak Cika dapatkan selama menjabat di MPK? Pelajaran penting banyak sebetulnya, karena memang di sini kita diajarkan untuk kepemimpinan terutama, dan juga bagaimana kita kerjasama dan juga kekeluargaan itu. Jadi banyak banget hal penting yang kita dapat di MPK dan di OSIS. Baik, terima kasih. Kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan saya Yurika sedang bersama dengan Kak Galang Ramadan selaku Ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Halo Kak. Halo. Bagaimana perasaan Kakak setelah melihat pelantikan OSIS kali ini? Perasaan saya sih, saya cukup senang ada pengganti saya di tahun berikutnya, dan mereka juga selama 3 hari ini latihan dan cukup bagus beres-beresnya, dan
setelah dilantik juga perasaan saya cukup sedih karena melepas jabatan selama 1 tahun itu cukup berat. Tapi saya juga harus tetap tegar dan harus selalu bersemangat untuk dukung adik-adiknya. Gitu. Oke, pertanyaan kedua, apa tantangan dan program kakak selama menjadi ketua OSIS masa bakti 2023-2024? Untuk tantangan program kerja saya sih pada saat class meeting itu ya, karena kan class meeting yang 17 Agustus, karena kan paling beda tuh ya, tiap tahunnya itu pasti ada tenan dan terakhir itu class meeting itu ada band dari luar, dan terus juga 17 Agustus kemarin ada tenan juga, itu hal yang baru di SMA 5. Itu aja sih cukup tantangannya itu. Oke, terima kasih kepada Kak Galang. Saya Yurika kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan saya Stevi Ramona, dan di sebelah kiri saya ada Kak Muhammad Rizky Fadila selaku Ketua OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung masa bakti 2024-2025. Yang pertama nih Kak, bagaimana perasaan kakak setelah dilantik sebagai Ketua OSIS masa bakti 2024-2025? Ya, alhamdulillah saya cukup senang dan juga cukup berterima kasih kepada teman-teman SMA 5, seluruh warga SMA 5 yang telah mempercayakan kedudukan ini kepada saya selaku ketua OSIS baru yang terpilih melalui pemilihan umum yang lalu. Saya cukup senang dan sangat berterima kasih sekali lagi kepada teman-teman di SMA 5. Yang kedua, apa program kerja pertama yang akan kakak laksanakan setelah ini? Untuk program kerja, saya setelah ini berencana untuk membuat form aduan yang mana itu akan menampung seluruh aduan siswa-siswi di SMA 5 terkait tindakan pelanggaran tata tertib. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih takut untuk mengadukan tindakan pelanggaran seperti ada yang merokok atau apapun gitu, kalian bisa aja mengadukan di forum itu tanpa diketahui identitasnya sama sekali. Tapi juga kita butuh bukti yang konkret untuk mencapai kredibilitas dan juga validitas data yang dimasukkan, sehingga laporan yang kami dapat itu tidak memiliki unsur pencemaran nama baik yang mana bisa merugikan orang lain, seperti itu. Yang terakhir nih Kak, apakah ada kesan dan pesan yang ingin kakak sampaikan kepada OSIS masa bakti 2024-2025? Ya, untuk kesan saya kepada teman-teman OSIS yang baru saja dilantik bersama saya hari ini, saya cukup berkesan karena teman-teman saya itu sangat cekatan, aktif, dan juga sangat suportif sekali dalam agenda pelantikan ini. Dan semoga kedepannya bisa seperti itu terus, sehingga nanti akhir masa jabatan bisa selalu bersama-sama dan juga membangun organisasi ini, membangun SMA 5 menuju masa yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Kak Fadil. Semoga bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Ya, amin. Oke, sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Kepala-kepala serta sektor Dr. Andahajah Hayattinufus MPD. Baik, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Gung Satejaya dari Persisma melaporkan.